sehat aja nggak cukup, harus didukung bahagia ya. Harus bahagia. Oke, mudah-mudahan teman-teman di sini juga selain sehat dan bahagia, pastikan aktivitas fisiknya cukup, makannya juga dengan gizi seimbang. Nah, Kak Erwin, kita punya waktu nih kurang lebih 40 Oke, menit untuk sharing gitu ya, mendengarkan apa nih tips and trick atau pengalaman Kak Erwin sebagai content creator yang mendorong gaya hidup sehat. Nah, mungkin di sini teman-teman penasaran prosesnya seperti apa, strateginya bagaimana, kira-kira kalau teman-teman ada yang tertarik ingin apa mengikuti jejak Kak Erwin gitu ya, apa sih yang bisa dilakukan? Nah, mungkin setelah 40 menit nanti kita akan ada Q&A. Jadi teman-teman yang hadir di sini boleh mempersiapkan pertanyaan terbaiknya kalau mau menanyakan langsung atau boleh tulis di kolom komentar ya Kak Erwin, nanti kita bacakan di akhir. Nah, jadi kita simak seksama, siapkan pertanyaan terbaiknya. Kepada Kak Erwin supaya nggak nunggu lebih lama lagi, kami persilahkan. oke, terima kasih teman-teman semuanya, terutama paling pegang ya. Salah satu gerakan yang bagus, terutama dari Kementerian Kesehatan, dan ada World Food Program, dan gerakan masyarakat bermas ya. Jadi kenalin, aku Erwin. Aku setiap harinya itu bukan sebagai content creator yang full time, tapi aku bagian dari salah satu corporate. Tadi udah dijelasin bahwa aku asisten manajer operasional di salah satu F&B di Indonesia dan sebagai auditor food safety juga. Jadi siang hari ini, teman-teman semuanya terima kasih sudah bergabung. Kita akan ngobrol bareng-bareng. Tentunya aku bukan ingin menggurui, tapi ingin berbagi pengalaman. Sebenarnya kenapa sih yang mendorong aku untuk bisa bersosial media, kemudian uh, meng-share ilmu-ilmu teknologi pangan, karena memang basic aku tadi udah dijelasin teknologi pangan. Selain itu juga punya sertifikat herbalis yang punya kemampuan untuk bisa mengontrol nih produk lokal, pangan lokal, kemudian rempah-rempah lokal menjadi produk yang tentunya bisa bermanfaat bagi tubuh. Maka siang hari ini kita akan ngobrol bagaimana caranya ubah lifestyle biar life balance. Next. Oke, aku kenalan dulu. Tadi udah kenalan di CV, tapi aku kenalin lagi. Kenalin, aku Erwin, seorang food development, kemudian food safety juga, dan food healthy enthusiast yang selalu bagiin konten buat teman-teman yang udah pernah follow. Akun sosial medianya adalah Anak Pangan Indonesia. Namun, banyak banget teman-teman yang salah persepsi ketika aku ngonten menggunakan jas laboratorium, dikira aku adalah ahli gizi, dan ada yang mengira bahwa aku dokter. Sekali lagi, aku disclaimer di sosial media bahwa aku adalah anak teknologi pangan, bukan ahli gizi, apalagi dokter. Jadi, next. Jadi yang latar belakangi aku untuk konten adalah ini nih. Jadi long backstory-nya adalah overkonsum. Kenapa overkonsum? Aku melihat kejadian keponakan aku sendiri, yaitu minum kemasan, minuman kemasan dalam tanda kutip adalah susu kemasan yang tinggi gula. Setiap harinya itu konsumsi kemasan susu itu hampir 5 sampai 8 kali. Mungkin bagi orang tua, bagi kita semua bahwa konsumsi susu itu memang jadi kebutuhan pemenuhan gizi kita. Karena ada kalsium, kemudian vitamin, dan gizi yang lainnya yang terdapat di susu, itu menganggap bahwa ketika kita minum susu, dalam tanda kutip adalah susu, itu adalah untuk pemenuhan gizi. Padahal konsumsi susu yang ada di pasaran, ini selain susu yang plain ya, susu rasa-rasa lah, itu banyak banget di pasaran, itu menganggap bahwa itu adalah produk yang sehat. Ya, memang kalau memang susu yang ada di kemasan itu produk yang sehat, tapi kita harus tahu bahwa produk susu, kemasan susu yang rasa A, rasa B, itu adalah tinggi gula, kemudian belum pewarnanya, pengawetnya. Nah, dari kejadian keponakan aku sendiri, yang kemudian dinyatakan dokter itu meninggal dunia karena kejang-kejang setelah beberapa minggu demam tinggi. Dan dari kejadian itu, aku yang punya latar belakang teknologi pangan menggali lebih dalam. Kenapa sih kok bisa gara-gara minum susu yang mindsetnya masyarakat adalah untuk pemenuhan gizi dari si susu tersebut karena mengandung kalsium, kok bisa sampai menyebabkan demam tinggi, kemudian kejang-kejang, bahkan sampai pada akhirnya meninggal dunia. Nah,
Dari kejadian itulah aku mencoba lebih dalam. Ternyata ada bahan-bahan tambahan pangan yang ada di dalam makanan yang namanya ultra processed food. Jadi makanan klasifikasinya ada makanan yang whole food, kemudian yang terakhir itu ultra processed food. Dari kejadian tersebut, akhirnya aku mencoba membongkar beberapa produk-produk makanan ultra processed food yang ada di minimarket, kemudian di supermarket, makanan-makanan yang memang disukai oleh anak-anak muda. Next. Nah, dari makanan ultra processed tersebut, kan udah tinggi garam, kemudian tinggi lemak, yang menyebabkan mungkin kolesterol. Karena makanan-makanan ultra processed yang ada di minimarket, supermarket yang biasa kita beli, yang biasa kita makan, itu adalah makanan yang kita beli karena keinginan. Kenapa keinginan? Karena katanya anak-anak itu juga lagi bad mood, kemudian lagi craving yang aneh-aneh, itu akan membeli yang namanya misal coklat, kemudian es krim yang lemaknya tinggi, gulanya tinggi, itu akan membeli semua itu yang ada di ultra processed karena untuk mengurangi stres. Apalagi kalau cewek-cewek nih, kalau lagi bad mood atau mungkin lagi datang bulan, pengen yang pedes-pedes, pasti larinya akan ke bakso aci, kemudian larinya ke seblak, hal-hal semacam itu jadi apa namanya ya, diluapkan rasa bad mood-nya, diluapkan rasa emosinya dengan makan-makan yang memang kita nggak bisa kontrol. Salah satunya tadi yang saya sebutkan ada seblak, kemudian ada bakso aci, di mana makanan-makanan tersebut tinggi natrium, kemudian tinggi lemak juga yang bisa menyebabkan yang namanya kolesterol. Bahkan ada salah satu kejadian di mana ada salah satu follower aku, dia bercerita bahwa dalam 1 minggu dia makan seblak itu hampir 5 kali, dan pada akhirnya dinyatakan oleh dokter dia mengalami batu empedu. Batu empedu itu ada salah satu batu di saluran pencernaan yang dia itu berasal dari lemak-lemak tadi. Lemak-lemak ketika makan kolesterol yang tinggi, kemudian natrium yang tinggi, seperti seblak itu kan dia bisa menyebabkan yang namanya batu empedu di dalam saluran empedu kita. Dan pada akhirnya dioperasi, dan untuk recovery-nya itu cukup lama, sekitar 1 tahun. Jadi jangan Dia sepelekan. bakal banyak gitu loh. Jadi jangan sepelekan penyakit-penyakit yang kayak di slide ini, ada diabetes, kemudian kanker, dan aku tidak akan fair-mongering menakuti siapa-siapa bahwa ini adalah PR kita bersama. Karena beberapa faktor yang mempengaruhi tingginya penyakit di masa sekarang, diabetes di usia muda itu banyak banget kan. Diabetes di usia muda kayak anak balita pun udah kena diabetes, bahkan usia 20 tahun ke bawah pun udah ada yang pernah diamputasi kakinya karena diabetes. Kemudian ada kolesterol, dan penyakit yang paling familiar di anak-anak muda adalah ya asam lambung, kemudian GERD, unhealthy diet, pola makan yang tidak sehat, dan tentunya ini selaras dengan si paling megang adalah physical activity, bahwa kita tuh kurang gerak, kita jalan dikit udah jompo banget ya, kita naik tangga yang lantai 2 aja, kadang teman-teman kantor kadang males kita naik lift aja ya daripada naik tangga, karena udah capek banget, kita naik 1 tangga aja udah capek banget. Karena setiap tahun penyakit degeneratif ini selalu meningkat. Lihat datanya bahwa diabetes menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia itu justru meningkat 70 kali lipat. Kita tidak akan tahu ketika pola hidup kita ya seperti ini terus. Bahkan di tahun 2045 itu bukan Indonesia emas lagi kalau saya bilang. Itu bisa Indonesia cemas ya. Karena banyak konsumsi-konsumsi makanan yang memang tidak bisa kontrol. Apalagi kita sebagai yang punya adik, yang punya keponakan, yang punya misal orang tua yang udah punya anak, itu kita harus kontrol benar-benar. Apalagi kanker. Nah, 3 tahun terakhir justru kanker kasusnya itu meningkat 20 juta kasus kanker, itu ada 9,7 juta kematian akibat kanker. Perkiraan di tahun 2025 justru meningkat lagi sekitar 3,35 juta kasus kanker atau naik 77%. Bahkan naiknya itu 77%. Oke, ini menjadi PR kita bersama-sama bahwa bukan hanya ngomong pola sehat, makanan sehat nggak harus yang fancy, nggak harus yang gimana-gimana, makanan sehat itu ada di sekitar kita. Next. Nah, ternyata semua itu karena alasan kenapa banyak degeneratif, diabetes, tinggi gula, kemudian darah tinggi,
ada penyakit genetik, kemudian lingkungan juga tentunya karena lifestyle factor ya. Bagaimana faktor lifestyle kita itu seperti merokok, ini kita sebagai mungkin di sini ada yang merokok ataupun sebagai perokok pasif, semuanya kena dan aku udah beberapa baca artikel bahwa lebih berbahaya ketika menjadi perokok pasif. Ini menjadi PR penting buat kita bahwa investasi jangka panjang itu ya kita menjaga yang namanya lifestyle hidup kita. Kemudian aktivitas tubuh. Kita tuh jangan malas gerak, kita mencoba untuk jalan kaki. Olahraga paling gampang adalah jalan kaki. Kita nggak perlu jalan kaki itu terkadang kita ingin olahraga tapi harus eh, apa ya beli alatnya dulu kelamaan itu kemudian beli bajunya dulu, bajunya harus yang A, merek A, B, C, kemudian sepatunya harus yang sepatu sporty, nggak harus. Jadi kita olahraga ya udah jalan kaki, kita aktivitas kantor, kemudian kita berangkat kerja, kita naik transportasi umum. Mungkin untuk yang di daerah Jabodetabek ketika naik transportasi umum kita jalan dari stasiun ada terminal Transjakarta, karena aku di Jakarta itu udah jalan kaki jauh banget, dan itu ketika dilakukan setiap hari udah berapa berapa kilometer. Kalau teman-teman punya rezeki lebih bisa beli jam tangan yang bisa mengukur kemampuan kita, kalorinya sebagaimana apa, kemudian jalan kaki kita langkahnya setiap hari udah 10.000 langkah atau belum, itu jadi investasi yang paling murah. Jadi level kita uh, harus dikontrol. Kemudian pola makan yang kurang seimbang. Nah, pola makan yang kurang seimbang ini tuh menjadi PR kita juga. Jadi banyak banget anak-anak muda yang dia nggak suka sayur. Kita nggak tahu ya kenapa dia tidak suka sayur, karena rasanya pahit. Padahal ketika kita ke warteg, ke warung makan Padang, ke makanan-makanan yang restoran yang dia alihkan itu ada banyak makanan protein hewani, protein nabatinya, kemudian ada seratnya. Kita harus menyeimbangkan itu. Jadi kalau kita ke warteg ya udah kita pesen yang sekiranya satu porsi itu sudah mencukupi kebutuhan gizi kita. Ada serat, ada protein nabati, ada protein hewani. Kalau mau karbo tambahin karbo setengah, itu udah cukup banget ya ketika kita ke warteg ataupun warung nasi padang, di mana nasi padang juga meskipun banyak kolesterolnya, rata-rata ada opsi lain, ada ayam pop mungkin, kemudian daun singkongnya dibanyakin, hal-hal semacam itu harus kita ubah pelan-pelan. Gak usah grand movement untuk bisa mencoba pola hidup sehat yang langsung di-cut, tapi pelan-pelan kita mencoba untuk memperbaiki lifestyle hidup kita. Dan stres yang kurang terkontrol itu bisa memperparah keadaan tubuh. Tadi, ketika stres kita tidak bisa terkontrol, stres yang tidak bisa dikendalikan, diregulasikan dengan hal baik, justru akan menyebabkan tadi makan makanan kita jadi craving yang aneh-aneh, konsumsi ultra processed food, kemudian konsumsi lemak dan tinggi gula itu untuk mengurangi stres. Jadi perlu dikontrol dari kita sendiri. Next. Kemudian food system kita. Kenapa kita gampang banget ya menemukan makanan-makanan kayak ultra processed food, kemudian makanan-makanan yang tinggi gula, kolesterol, tinggi garam, hal-hal semacam itu, ya karena food system kita, karena akses kita untuk mendapatkan makanan-makanan tersebut itu lebih mudah. Ketika kita datang ke supermarket, ke minimarket, udah pasti rak-rak itu banyak makanan-makanan ultra processed yang dari. Jadi kita tuh akan sangat sulit sekali lepas dari yang namanya ultra processed food. Nah, ultra processed food itu sebenarnya kalau belajar teknologi pangan adalah makanan fungsional. Kenapa namanya makanan fungsional? Karena makanan ultra processed food adalah makanan instan. Makanan yang cepat saji, yang gampang banget dalam 1 detik, 5 detik kita udah bisa makan, ketimbang kita harus whole food ya, masak sendiri, mengolah sendiri itu lama. Tapi makanan ultra processed food adalah makanan di mana itu dalam keadaan darurat sebenarnya. Misal bubur instan, itu nggak mungkin kan ketika kita katakanlah ada di Gaza dalam keadaan perang, tiba-tiba kita masak bubur, kita masak sayur sop, atau masak makanan yang lain dalam keadaan kita lagi berperang. Makanya diciptain ultra processed food adalah untuk makanan-makanan ketika kita dalam keadaan darurat. Ketika di hutan, kemudian kita lagi survive di mana
makanan ultra proses itu boleh dimakan. Boleh nggak sih makanan ultra proses itu dimakan? Boleh. Tapi manusia kayak kita, anak-anak muda kayak kita, justru overkonsumsi yang tadinya makan snack kentang katakanlah dalam satu kemasan itu untuk 8 sajian. Tapi faktanya adalah kita dalam satu snack kemasan dimakan sendirian. Padahal ada tulisannya untuk 2,5 sajian, 5 sajian, 8 sajian. Itu tuh untuk dikonsumsi 8 kali atau 8 orang, bukan untuk dikonsumsi sendiri. Tapi karena kemasannya gede, isinya juga setengah, ya udah mau nggak mau, pada akhirnya kita overkonsumsi yang menyebabkan ya, kita makan snack dalam satu kemasan untuk 1 orang. Itu kesalahan kita adalah tidak membaca dan belum memahami apa sih nama-nama nutrient fact, kemudian fakta-fakta yang ada di makanan kemasan. Makanya aku mencoba untuk share pengalaman-pengalaman aku di teknologi pangan, kemudian share pengetahuan aku tentang membaca nutrition fact, bagaimana caranya ya di sosial media, dan alhamdulillahnya ada beberapa teman-teman yang memang sekarang ketika datang ke supermarket laporan ke aku, Kak, aku udah bisa baca nutrition fact, Kak, ini tuh gulanya segini ya totalnya. Misal ya, aku mencoba tanya ke teman-teman semuanya, apakah sudah paham atau belum? Ketika ada satu kemasan snack ringan, itu untuk 2 sajian, kemudian di nutrition fact-nya gulanya tercatat adalah 2 gram. Kira-kira dalam satu kemasan itu ada berapa gula totalnya? Coba yang bisa jawab di kolom komentar. Ketika satu kemasan makanan untuk 2 sajian dan di nutrition fact tercatat 2 gram gula. Gulanya itu 2 gram. Nah, total gulanya itu sebenarnya berapa dalam satu kemasan? Ada yang bisa jawab? Di kolom komentar kalau bisa jawab ya. Oke teman-teman, mungkin apa namanya, ketika belum tahu cara menghitungnya sangat gampang. Ketika ada tulisan 2 sajian dalam satu kemasan, kemudian gulanya 2 gram, tinggal dikaliin aja 2 kali 2 sajian. Artinya ada total 4 gram dalam satu kemasan, bukan 2 gram dalam satu kemasan, tapi 4 gram dalam satu kemasan. Kenapa? Karena gulanya tercatat 2 gram, sajiannya 2 gram, artinya 2 kali 2. Kalau sajiannya 8, gulanya 2 gram, tinggal 2 dikali 8. Itu harus bisa membaca apa namanya, pola-pola nutrition fact seperti itu. Next. Halo, oke. Nah, dari semua aspek kehidupan, bahwa yang pusatnya kehidupan kita itu sebenarnya ada di pencernaan. Usus kita, usus besar, usus kecil, itu menjadi pusat untuk menentukan bahwa kita tuh sehat, kita tuh jadi produktif sampai sekarang, kemudian kita bisa bergerak, itu karena sistem pencernaan kita. Nah, fakta yang harus kalian tahu bahwa ternyata ada 70-80% sel kekebalan tubuh itu ada di saluran pencernaan. Nah, ketika saluran pencernaan kita itu rusak, kemudian bermasalah, maka seluruh sistem imun kita itu juga akan bermasalah. Karena di dalam saluran pencernaan kita seperti usus ya, menyimpan kurang lebih 10 triliun bakteri. Bayangin, kita tuh sebenarnya kaya bakteri, tapi ada 10 triliun bakteri dan beratnya itu sekitar 3 sampai 5 kilo. Bakteri yang ada di dalam tubuh kita itu 3 sampai 5 kilo. Dari 10 triliun bakteri, baik jahat maupun baik, itu ada 10 triliun. Nah, bakteri yang paling banyak ditemukan di tubuh kita, fungsinya sangat penting sekali untuk proses pencernaan kita. Maka, makanan dari bakteri baik adalah makanan-makanan yang memang dia mengandung banyak serat, kemudian protein hewani, protein nabati, dan asam amino esensial kita terpenuhi. Asam amino esensial itu terpenuhi itu dari tadi protein hewani, protein nabati, kemudian dari serat ini bisa memenuhi protein asam amino esensial, karena itu adalah makanan-makanan bakteri baik. Justru ketika
bakteri jahat diberikan makan. Makanan bakteri jahat apa sih, Kak? Makanan bakteri jahat ya tadi, tepung-tepungan, pemanis buatan, kemudian gula-gulaan, yang makanan yang tinggi natrium, tinggi gula, itu justru bakteri jahat akan sangat bangga sekali. Makanya kalau teman-teman dengar bahwa ada penyakit yang namanya leaky gut atau kebocoran usus. Kok bocor sih ususnya? Ya, karena ketika kita konsumsi seperti katakanlah terigu karena mengandung gluten, itu akan menempel, uh, secara kasarnya itu kita berpikir akan menempel di usus-usus kita, dan itu akan tertimbun kemudian menutupi saluran pencernaan hingga pada akhirnya ususnya bocor. Perlu dioperasi nggak? Dioperasi nggak sih kalau ususnya bocor? Nggak perlu, tapi yang diperbaiki adalah lifestyle atau pola makan kita. Kurangi makanan-makanan yang mengandung terigu, gula-gulaan, pemanis buatan, karena justru ketika makanan-makanan itu masuk ke dalam tubuh kita, bakteri jahat itu akan sangat bangga sekali, akan sangat pesta di dalam saluran pencernaan kita dan akan merusak yang namanya usus kita. Makanya ketika leaky gut atau kebocoran usus, maka yang terjadi adalah imun tubuh kita itu akan turun. Kita gampang sakit, gampang capek, apalagi anak-anak muda penyakitnya ada di saluran pencernaan. Nah, setelah ini aku bahas, next. Nah, biasanya anak muda penyakitnya cuma dari sekian banyak teman-teman aku, pasti yang sering aku dengar adalah penyakit asam lambung dan GERD. Itu sering banget. Makanya harus gimana sih? Nah, sesuatu penyakit yang berhubungan dengan pencernaan kita, itu pasti ada yang salah dari apa yang kita makan. Jangan makan terlalu begah. Kemudian hindari makan dekat dengan jam tidur. Minimal atau maksimal ya adalah 6 jam sebelum tidur kita udah tidak makan lagi. Kalau mau makan, jangan nasi, jangan yang berat-berat, jangan yang tinggi natrium, jangan yang tinggi gula. Kalau bisa adalah makan konsumsi telur rebus, nggak apa-apa. Konsumsi telur rebus, kemudian air putih, nggak apa-apa. Untuk ganjal perut kita ketika di malam hari kita lapar. Karena asam lambung dan GERD itu berbeda dengan pencernaan tubuh kita. Makanya kita harus mengeliminasi makanan-makanan tadi yang mengandung gluten, kemudian tinggi gula, tinggi garam, itu kita harus hindari. Jangan justru ketika kita asam lambung atau GERD, kita perbaiki hanya di dasarnya, bukan di dasarnya, bukan di akarnya. Seperti konsumsi mungkin obat-obatan yang dia akan meringankan sakitnya itu sementara, bukan sampai ke akarnya. Makanya pola makan kita itu adalah sangat mempengaruhi pencernaan kita. Menurut aku selalu mengatakan bahwa food is medicine, bahwa makanan yang kita konsumsi adalah obat. Makanan yang kita konsumsi sebagai alternatif, bukan alternatif lagi, tapi itu adalah kebutuhan dasar tubuh kita. Tubuh kita itu butuh makanan-makanan uh, yang baik, sayur-sayuran, buah-buahan, kemudian makanan protein hewani, nabati itu ada di sekitar kita dan itu adalah obat, bukan makanan-makanan ultra processed. Hanya anak-anak muda ketika punya asam lambung atau GERD, jangan gampang banget untuk langsung konsumsi obat, tapi kita harus berpikir, kira-kira konsumsi makanan aku sehari-hari udah baik atau belum sih? Nah, coba perbaiki pola makan yang sehat supaya untuk memperbaiki penyakit yang ini. Dari sekian banyak uh, pengalaman di sebelumnya dari keponakan aku yang kemudian meninggal dunia, kemudian pengalaman-pengalaman teman yang memiliki kendala terutama di pola makan sehat, kemudian penyakit-penyakit yang dialami teman-teman, aku mencoba untuk melakukan salah satu gerakan di mana di sosial media aku selalu bagiin cara membaca nutrition fact, kemudian cara gampang untuk menentukan makanan mana yang harus kita konsumsi. Next. Karena sebenarnya kita hidup itu sangat simpel. Kenapa? Karena sehat itu ternyata adalah kita bisa memenuhi kebutuhan dasar tubuh kita. Basic need dulu. Kita nggak usah lama-lama ya. Apa namanya ngomongin pola makan sehat. Kita mencoba introspeksi dulu. Ternyata tubuh kita itu harus dipenuhi dulu.
Karena tubuh kita itu nggak seperti mindset yang bisa diubah-ubah. Kalau memang tubuh kita lagi capek, ya pasti akan capek. Kalau tubuh kita lagi nggak baik-baik saja, dia akan protes. Dengan cara apa? Imun tubuh kita jadi menurun hingga pada akhirnya sakit, demam, dan lain sebagainya. Karena ketika kita, ada sesuatu yang muncul di dalam tubuh kita, entah itu penyakit, entah itu demam, kita harus stress tracking. Kira-kira dalam 1 minggu, dalam 1 bulan, kita udah pola hidup kita itu gimana ya? Apakah kurang gerak? Apakah makanan yang kita konsumsi itu craving, banyak gula, banyak garam, banyak kolesterol, dan lain sebagainya? Itu udah benar atau belum? Makanya yang pertama adalah eat the rainbow. Biasanya aku ngomongin eat the rainbow, yaitu bahan bakar makanan bukan ultra processed tapi makanan whole food yang ada di sekitar kita itu jadi bahan bakar. Sekali lagi, makanan yang kita konsumsi itu jadi bahan bakar. Ketika bahan bakarnya salah, ya, seperti kasus-kasus yang di sebelumnya kayak motor A diisi bahan bakar B, dia akan mogok. Nah, sama kayak tubuh kita. Ketika bahan bakar di tubuh kita itu diisi yang salah, ya maka tubuh kita akan protes, akan rusak, akan mengalami penurunan imunitas. Hanya rainbow, makanan-makanan whole food, sayur, buah itu semuanya ada di sekitar kita. Nanti aku bahas di paling akhir, itu menjadi bahan bakar kita. Yang kedua adalah konsumsi air yang cukup. Sekarang alhamdulillah sudah mulai lifestyle-nya nih anak-anak muda itu bawa tumbler. Zaman dulu itu bahkan cowok ketika bawa tumbler, ih apa sih cowok kok bawa tumbler, tapi sekarang banyak banget anak-anak kantor lah, anak-anak ketika di Jakarta itu nenteng tumbler tuh bukan hal yang biasa, itu jadi hal yang umum ketika nenteng tumbler, apalagi tumblernya sekarang bagus-bagus, artinya ternyata banyak sekali orang yang punya aware terhadap kebutuhan konsumsi air kita. Di dalam tubuh ada 8 liter yang harus kita konsumsi setiap hari, justru itu menjadi bahan bakar. Kemudian perbaiki dari dalam tubuh. Jadi bukan hanya minum obat aja ketika sakit, tapi kita harus memperbaiki kira-kira apa sih yang salah, kemudian merefresh tubuh kita, saluran pencernaan kita, kemudian sel-sel di dalam tubuh juga butuh makan, sel-sel di dalam tubuh juga butuh yang namanya perbaikan-perbaikan. Salah satunya mungkin bisa konsumsi herbal, karena di negara kita dulu dijajah juga yang diambil adalah herbalnya. Kenapa justru anak-anak muda sekarang ketika minum kunyit asam, kemudian minum jamu-jamuan yang notabene adalah herbal-herbal yang punya basic, itu justru kayak aku coba untuk pelan-pelan mencoba, karena di dalam herbal itu banyak banget kandungan antioksidan, di mana kandungan antioksidan adalah salah satu alternatif untuk bisa memperbaiki sel-sel tubuh kita supaya mencegah yang namanya tadi penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif pada diabetes, kanker, gula darah tinggi, stroke itu bisa juga karena di dalam herbal yang negara kita miliki itu banyak banget antioksidannya. Kemudian yang keempat adalah mengelola stres. Biasanya dengan apa? Mengelola stres dengan kejang food, kita makan makanan yang apa namanya sebenarnya tubuh kita nggak butuhin, tapi mengelola stres dengan cara jalan kaki, olahraga, yoga, pilates mungkin buat yang teman-teman udah pernah pilates, hal-hal semacam itu harus kita lakuin supaya stres kita bisa diregulasikan ke hal-hal yang baik, olahraga, justru jangan diregulasikan atau diluapkan dengan cara makan makanan yang memang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Yang kelima adalah tentunya tubuh kita harus butuh yang namanya healthy relationship, di mana kita harus memperbaiki yang namanya hubungan sama keluarga, sama pasangan kita, sama orang tua kita. Apakah kita ada dendam, tubuh kita juga harus dikeluarkan tuh hal-hal aura-aura negatif seperti itu harus dikeluarkan. Makanya di sosial media saya selalu membagikan basic need ini semua. Ketika teman-teman tahu sosial medianya anak pangan Indonesia, pasti aku selalu membagikan kelima hal ini karena 5 basic need ini sangat dibutuhkan oleh publik. Next.
Nah, start with why. Ini seperti judul bukunya Simon Sinek. Kenapa aku harus memulai semua ini? Pertanyaannya bahwa kita harus lakukan semua ini ya karena untuk investasi jangka panjang. Aku pengen ketika aku usia 40 tahun, aku tidak duduk di kursi roda. Kemudian ketika usianya 50 tahun, semua tulang-tulang aku, sendi-sendi aku adalah punya kemampuan untuk bisa mengangkat beban. Karena semakin usianya semakin bersejarah, ya, kemampuan atau daya otot kita itu akan menurun. Maka investasi jangka panjangnya adalah dari sekarang. Apalagi kalau bukan sekarang. Kalau kita melewati masa-masa sekarang, justru akan menjadi penyesalan. Makanya seperti buku Atomic Habit ya. Ini aku mencoba mengadopsi buku Atomic Habit yang penulisnya itu mengatakan you get what you receive. Apa yang kamu dapatkan sekarang adalah karena uh, kejadian-kejadian atau hal-hal yang kamu lakukan dari dulu. Hanya yang pertama adalah fokus pada tujuan jangka panjang. Kalau kita ingin lifestyle kita berubah, fokusnya adalah tujuan yang jangka panjang. It's marathon, not sprint. Nggak perlu grand movement, nggak perlu perubahan-perubahan yang besar, nggak perlu cepat-cepat, tapi tujuan kita nggak tercapai. Tapi fokus pada tujuan jangka panjang. Misal, jangka panjang itu gimana? Aku pengen diet, aku pengen turun berat badan. Tapi ketika setelah turun berat badan 2 kilo, 3 kilo, ya kita tetap melakukan proses yang sama. Seperti makanan yang sehat, bergerak, kemudian stress release-nya kita juga harus itu harus kita jaga. Jangan tujuan jangka pendek. Seperti apa? Ketika tujuannya adalah diet 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo, ketika sudah turun, udah. Habis itu kembali lagi ke behavior kita sebelumnya. Nah, jangan sampai seperti itu, tapi kita melakukan perubahan-perubahan kecil. Kemudian yang kedua adalah semua adalah tentang kebiasaan dan keputusan kecil setiap hari. Tadi saya singgung bahwa kita nggak perlu grand movement, kita nggak perlu langsung mengeliminasi yang setiap hari kita lakukan. Makan ultra profit boleh, tapi kita kurangi. Kemudian kita selalu baca kira-kira untuk berapa sajian, kebutuhan gula kita, kebutuhan garam di dalam tubuh kita itu kita harus tahu batasannya. Jadi hal-hal kecil seperti itu kita lakuin setiap hari. Jangan sampai kita sekaligus karena itu nggak bakal mungkin. Ya bisa ada kemungkinan tapi sangat kecil. Kita sebagai orang awam kita harus melakukan dan berikan yang kecil setiap hari. Kemudian yang ketiga adalah fokus pada proses bahwa kita jangan insecure dengan apa yang kita lakuin, tapi kita percaya pada proses bahwa setiap proses yang kita jalani pasti akan membuahkan hasil. Dan yang keempat adalah fokus pada kebutuhan, bukan keinginan. Sekali lagi, fokus pada kebutuhan, bukan keinginan. Jadi kebutuhan tubuh kita itu apa, kebutuhan jangka panjang kita itu apa, kita harus lakuin. Jangan semuanya yang kita lakuin itu berdasarkan keinginan. Next. Nah, bagaimana cara memulainya? Ya tadi, kita lakukan perubahan kecil meskipun pelan-pelan. Yang pertama, kita harus berani yang namanya mengeliminasi pelan-pelan makanan yang mengandung banyak pemanis buatan, pengawet, dan pewarna buatan. Bukan hanya 3 ini, ada beberapa bahan tambahan pangan kimia dan aditif yang kita tuh sebenarnya nggak tahu. Ada pengental, kemudian anti kental, seperti natrium nitrat, seperti nitrit, kemudian magnesium karbonat, kemudian ada asam fosfat. Hal-hal semacam itu tertulis di ultra processed food yang dikeluarkan oleh industri makanan. Yang mana notabene kita sebagai masyarakat awam nggak tahu. Kita tahunya cuma sukrosa, glukosa, fruktosa, natrium. Udah. Tapi ketika di tulisannya ada maltodextrin, asam fosfat, kemudian ada magnesium karbonat, ada bahan pewarna yang lain yang pakai bahasa kimia kita nggak tahu. Makanya kita mencoba untuk belajar hal-hal itu. Bisa lihat akunnya teknologi anak pangan Indonesia yang selalu mencoba share-share bagaimana bahasa-bahasa kimia itu sebenarnya apa. Apakah itu pengawet, pewarna buatan, atau apa. Aku selalu bagiin di sosial media. Kemudian
kita bangun habit juga, mencoba untuk bangun lebih pagi. Aku lihat apa namanya banyak teman-teman dari komunitas si paling megang itu ada kegiatan jalan pagi, lari pagi berapa kilometer. Itu udah habit yang salah satu kemajuan. Kita berani bergerak, kita tidak tidur di pagi hari, 30 menit, 1 jam atau 2,5 jam kita olahraga itu justru bagus banget. Kemudian kita juga diimbangi dengan konsumsi bahan pangan yang hangat setiap pagi. Biasanya aku pilih asem atau enggak jus yang aku buat sendiri, cold press gitu dari sayuran, dari buah yang aku campurin sama herbal. Kemudian itu justru membangun habit aku yang alhamdulillah tadi bisa bikin aku sehat, bisa mood aku itu terjaga, yang akhirnya bahagia. Kemudian yang ketiga adalah menyediakan bahan pangan yang memang dibutuhkan oleh tubuh. Bukan karena keinginan kita, tapi kita bisa membawa bekal ketika ke kantor, ke sekolah, ke tempat kerja, ke teman manapun, kita membawa bekal. Makanya sekarang aku lihat nih, ketika lagi di restoran, kok banyak ya anak-anak muda sekarang justru dia pesannya tuh bukan es teh manis, tapi banyak banget yang dia bawa tumbler, kemudian ada yang pesan yang namanya air mineral. Ini ini adalah apa ya, kayak suasana kok beda sekali sama zaman tahun-tahun kemarin. Anak-anak muda sekarang lebih aware minum air mineral dan mengurangi minuman-minuman yang memang dia ada warnanya, ada tujuannya. Dan sekali lagi paling gampang adalah menerapkan isi piringmu dan itu tidak susah karena kita bisa menerapkannya dimanapun, bahkan di warung makan pun, di warteg pun kita bisa menerapkan namanya isi piring itu. Tidak perlu sehat atau pola makan yang sehat, tidak perlu makanan-makanan yang fancy, tapi pangan lokal kita juga banyak manfaatnya. Next. Nah ini, Eat the Rainbow. Tuhan sudah menciptakan sedemikian banyak makanan-makanan, pangan-pangan lokal, pangan-pangan yang ada di dunia ini, di alam semesta ini, dengan berbagai warna. Tuhan menciptakan pangan dengan berbagai warna itu supaya kita menarik. Ini adalah, kalau saya bilang, adalah uh, si bahan pangan yang punya berbagai macam warna itu tuh kayak sales mobil. Ayo dong makan aku warnanya ungu loh, aku warnanya hijau loh. Ayo makan aku dong karena aku misal hijau punya manfaat untuk pencernaan, untuk mata, kemudian banyak banget bisa dilihat ini. Seperti warna oranye untuk apa, warna merah untuk apa. Semua warna berbeda warna, itu punya manfaatnya masing-masing. Nah, kita sebagai orang yang hidup di Indonesia, itu banyak banget makanan lokal, superfood. Ya, sekali lagi, superfood lokal, warga plus 62. Dan manfaatnya itu nggak kaleng-kaleng. Ini udah aku pernah bagiin, dan banyak banget reaksi dari berbagai macam netizen yang ternyata dia ketika konsumsi superfood, asli warga plus 62, asli Indonesia, justru dia mengalami perubahan-perubahan kecil yang bisa mengubah hidupnya. Yang tadinya konsumsi snack-snack ringan, sekarang konsumsinya jagung, konsumsinya ubi, konsumsinya apa ya, kacang-kacangan. Sekarang di kantor aku pun terkadang banyak banget yang nenteng namanya ubi celok buah. Ini sebuah grand movement sih ketika anak-anak muda yang biasanya nenteng-nenteng chicken wings atau apa ya, makanan-makanan ultra proses itu sekarang nentengnya nggak malu lagi nenteng yang namanya ubi celebu, ubi madu. Itu udah banyak banget bertebaran di berbagai macam kalangan anak muda. Next. Tadi aku bilang bahwa the food itself makes a difference. Ketika kita apa namanya mengubah pola makan kita, pasti kita akan mengalami yang namanya perubahan, meskipun perubahan itu kecil dan pelan-pelan. Jadi coba kita sebagai anak muda perbaiki dulu apa namanya makanan-makanan yang kita konsumsi. Semoga makanan-makanan yang kita konsumsi adalah menjadi obat. Food is medicine. Bahwa obat kita adalah makanan kita. Tubuh kita, bahan bakar kita diisi dengan bahan bakar yang baik. Salah satunya dari makanan. Mungkin itu saja apa namanya
ilmu dan pengalaman yang aku miliki, karena aku bukan ahli gizi, bukan juga dokter, tapi aku dulu kuliah teknologi pangan, di mana ada mata kuliah namanya evaluasi gizi pengolahan pangan, di mana semua makanan yang diproduksi oleh industri, oleh makanan-makanan kita sendiri, itu aku evaluasi apakah menyebabkan diabetes, kolesterol, dan lain sebagainya. Mungkin kita lanjut ke diskusi. Terima kasih teman-teman semuanya. Oke, terima kasih banyak Kak Erwin. Wah, menarik banget nih. Ternyata perspektifnya itu dari pengolahan pangannya ya. Apakah setelah diolah, kandungan gizinya ini masih memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, atau malah ternyata berpotensi ini berkontribusi pada timbulnya penyakit-penyakit degeneratif. Nah, itu yang bahaya. Nah, coba di sini teman-teman ngaku siapa yang sudah pernah atau sekarang malah punya penyakit mah. Boleh raise hand. Boleh diangkat tangannya, atau boleh. Coba siapa di sini yang selalu kambuh asam lambungnya, anak-anak muda Nah, di sini. udah ada yang ngaku satu tuh dengan Kak Tika Rema. Teman-teman yang lain, ada yang juga mengalami yang Kak, aku sibuk banget mengejar tugas kuliah, jadinya aku kalau misalkan makan siang cuma order seblak. Habis itu perutku pedih. Oke, ini ada lagi Muhammad Afdar juga, raise hand. Nah, mudah-mudahan yang nggak raise hand nih emang bener-bener nggak mengalami ya, yang namanya Amin. yang namanya GERD atau mah. Nah, jadi menarik banget yang tadi Kak Erwin bagikan. Ternyata motivasi untuk bikin konten-konten edukasi ini malah ada sisi personal juga ya dari keluarga, dan kebetulan memang memfokuskan juga spesialisasi di isu teknik pangan, dan ternyata ada kesinambungannya di sana. Nah, dengan kampanye si paling megang terutama ini menjadi catatan banget nih dan pelajaran baru buat kita. Ternyata harus jeli dan teliti, mengerti nih makanan yang kita konsumsi itu diprosesnya seperti apa, nanti kandungan gizi yang tersisa seperti apa, dan jangan terkecoh dengan kandungan gizi yang ada di label-label. Ternyata itu bisa jadi hitungannya bukan untuk satu kali takaran saji, tapi sebungkus bisa buat 2 sampai 2,5 kali. Wah, itu harus dihitung bener-bener. Kalau enggak, Iya. lebih tuh anjuran sehari, gula berapa gram, garam berapa gram. Wah, potensi gula darah naik, tensi juga naik. Oke, nah di sini aku mau ngundang teman-teman untuk bertanya. Udah ada yang di kolom chat, tapi aku mau mempersilahkan dulu nih kalau ada teman-teman yang mau nanya langsung. Yang dari kolom chat kalau mau nanya langsung juga boleh ya. Jadi kita akan on cam dan bisa langsung menyampaikan ke Kak Erwin. Di sini ada Zidan. Zidan dari raise hand. Boleh Zidan, silahkan. Oke, baik Kak. Selamat siang semuanya. Oke Kak, perkenalkan nama saya Jidan dari mahasiswa Kuliah Kaltim di Samarinda. Saya izin bertanya Kak, untuk masalah di Gen Z sendiri kan banyak nih Kak yang sudah menderita penyakit-penyakit yang tidak menular seperti diabetes, hipertensi, asam lambung, dan hal lainnya. Nah, untuk tips bagi Gen Z yang ingin nyemil tapi masih dalam batas kontrol sehat gitu Kak, masih menjaga pola berat badan, masih menjaga pola makannya, itu tips nyemilnya seperti apa? Dan untuk pola makan yang seperti apa yang bisa menjadi acuan buat kita eh, agar bisa nyemil di sela-sela waktunya. Sekian dari saya, terima kasih Oke, Kak. oke, oke, oke. Terima kasih. Idan, pertanyaannya bagus ya. Nah, izin menjawab langsung. Sebenarnya pola makan yang seperti apa? Memilih yang seperti apa sih? Aku selalu tidak mengatakan bahwa makanan-makanan instan itu berbahaya. Makanan-makanan instan ketika sudah hadir di dalam minimarket, supermarket, pasar-pasar kita, itu pasti udah yang namanya melalui uji laboratorium. Sudah ada izin BPOM-nya, kemudian penggunaan bahan tambahan pangannya juga sudah ada izinnya. Karena banyak sekali konten-konten aku yang dia menyalahkan yang namanya BPOM, tapi kurang sadar menyalahkan diri sendiri sekali lagi. Contohnya seperti apa? Tadi di awal aku udah pernah bilang bahwa kalau kita konsumsi ultra proses untuk 8 sajian, jangan konsumsi sendirian, tapi konsumsi ya sesuai dengan apa namanya anjurannya. Kalau 8 sajian ya 8 kali, jangan dihabiskan dalam satu kali makan. Ngemil.
Kalau kita ngomongin ngemil yang sehat bagaimana? Pasti kalau jawaban ahli gizi ya kita ngemil buah-buahan, ngemil ubi-ubian karena itu yang sehat. Tapi karena aku mencoba mengikuti alur dari anak muda ya. Anak muda tuh nggak mungkin tiba-tiba ngemil kacang rebus, kemudian ngemil ubi, nggak mungkin. Sangat-sangat tidak mungkin. Meskipun kemungkinan tidak ada ya. Tapi boleh nggak sih konsumsi ngemil ketika lagi waktu luang ngemil makanan-makanan ringan? Boleh. Tapi apa? Banyak sekarang brownies brownies crispy atau brownies apa ya? Brownies kering di minimarket ada salah satu brand yang mengeluarkan brownies itu bagus. Kenapa saya katakan bagus? Karena bahan tambah bahan komposisinya adalah dia tidak menggunakan tepung terigu, tidak menggunakan tepung terigu, tapi menggunakan tepung non gluten atau biasanya cassava flavor atau tepung singkong. Dia menggunakan tepung singkong itu jadi opsi. Yang kedua, boleh nggak kita konsumsi instan? Boleh. Jika lagi waktu luang, Indomie boleh nggak? Boleh. Dengan cara apa kita mengolahnya? Ya kita tambahin yang namanya telur rebus, tambahin yang namanya sayuran. Jangan lihat nggak sih saran penyajian Indomie, lihat nggak kemasan Indomie, terus ada tulisannya saran penyajian. Kan itu udah dikasih tahu sama produsennya. Kenapa saran penyajiannya ada sayurnya, ada telurnya, kita konsumsinya nggak ada telurnya, nggak ada sayurnya. Ketika lagi waktu luang. Ketika kita tidak bisa mengontrol makanan-makanan ultra proses kayak gitu di waktu luang, ya kita akan kebablasan. Misal anak-anak muda ini lagi push rank Mobile Legend malam-malam, udah lapar banget, udah beli kopi, beli burger, beli masak Indomie 2 bungkus, lap 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 lap, tampem 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 tampem. Besok-besoknya bangun siang, jam 8 baru bangun. Udah, itu yang menyebabkan aktivitas kita sebagai anak muda itu gampang jumpo, cepet capek. Itu sebenarnya pola-pola kayak gitu. Makanya tidur yang cukup, kemudian makanan-makanan yang ketika dalam keadaan darurat seperti ultra proses ketika makan, kita harus tahu aturannya supaya tidak terjadi yang namanya penyakit tidak menular atau penyakit tidak kita di kontrol supaya tidak menyerang kita. Yang bahaya adalah kita tidak tahu aturan konsumsi makanan instan. Sekali lagi, kita tidak tahu aturan makanan-makanan konsumsi. Makanya kita harus bisa. Makanya aku tadi tanya ketika ada 2 kajian, dua sama. Tahu banget banyak anak-anak muda ketika kesehatannya itu ya 2 jam dalam waktu makan adalah padahal batas konsumsi harian kita, batas konsumsi gula kita adalah 4 sendok makan gula per hari. Itu udah batasan. Lah gula tuh dari mana? Gula bukan hanya dari gula pasir saja, bro. Tapi gula itu berasal dari pemanis buatan. Kemudian, tahu nggak? Ada gula itu ada 2. Satu gula manis, satunya gula gurih. Gula manis itu dari gula-gulaan, ya gula pasir dan pemanis buatan lainnya. Yang kedua adalah gula gurih. Gula gurih adalah berasal dari tepung-tepungan. Tepung-tepungan contohnya seperti apa? Tepung terigu, kemudian gluten, itu mengandung yang namanya atau karbohidrat itu nasi aja mengandung gula. Padahal konsumsi harian kita batasannya adalah 4 sendok makan gula atau secara kuantitinya adalah 50 gram gula per hari. Nah itu digabungin ya, bukan hanya kita konsumsi gula pasir aja, tapi banyak sumber gula dari bahan pangan yang kita miliki. Bahkan ubi-umbian, ubi madu itu mengandung gula. Nah kita jangan sampai over konsum seperti itu. Paling gampang adalah tadi, aku tidak melarang untuk konsumsi tersebut, tapi kita harus tahu aturan makan. Mungkin itu sih, Dan, yang paling gampang. Terus yang kedua adalah kita harus baca komposisi. Ketika di komposisi itu menentukan bahan yang digunakan dalam satu kemasan. Misal ada snack kentang, tapi komposisinya itu bukan dari kentang, di nomor 1 ya. Oh, itu berarti bukan dari kentang asli. Bisa dilihat nanti setelah ini ke minimarket, ke supermarket bisa dilihat. Komposisi yang paling dominan di nomor 1 adalah komposisi yang paling dianjurkan. Ketika kita melihat nomor 1, nomor 2, nomor 3
bukan komposisi utama dari si produk itu. Misal produknya adalah kentang goreng, tapi komposisinya 1, 2, 3-nya bukan kentang goreng, ya kita eliminasi. Kita jangan beli itu. Sementara, kalau bisa selama-lamanya. Mungkin itu cara paling gampang sebagai anak muda untuk bisa menghindari pencegahan penyakit degeneratif. Terima kasih Zidan. Sehat selalu. Oke, terima kasih banyak Kak atas ilmunya. Oke, thank you Zidan sudah menjadi volunteer pertama untuk bertanya langsung. Nah, mungkin aku mau ngundang lagi nih, kita punya waktu sekitar 10 menit ya untuk bisa Q&A. Kalau misalnya Kak Tika Rema, Kak Miftahul mau langsung tanya, boleh juga. Nanti langsung raise hand aja, akan dibantu untuk di feature videonya. Kalau enggak, kita bacakan aja pertanyaannya. Oke, kayaknya malu-malu nih kakak-kakaknya. Oke, kita bacakan aja ya. Jadi, Oke, boleh. Kak Erwin ini ada pertanyaan. Agak borongan nih pertanyaannya Kak Erwin, mohon maaf nih. Yang pertama, kalau suka makan mie tapi makan nasi sedikit boleh nggak? Oke. Nih Ada lagi? tipe-tipe yang makan mie mie kuah, lauknya 2-3 Nasi. sendok nasi. Hmm. Oke, boleh gak sih makan mie sama nasi? Itu tuh jadi budaya anak muda kita. Bahkan ya aku nggak bisa pungkiri, aku sendiri kadang seperti itu dalam kondisi darurat ya. Kalau makan Indomie, campur nasi, tapi dulu banget kayak gampang banget capek sebenarnya. Aku merasakan betul, aku mencoba membaca sinyal tubuh aku sendiri. Kok aku ketika makan Indomie sama nasi itu gampang banget ya, capek ya. Kayak bukan kenyang, justru masih tetap lapar. Ya ternyata tadi ketika kita konsumsi nasi, padahal di Indomie itu natriumnya berapa. Nah natrium itulah yang bisa menyebabkan kita tuh gampang haus, kita tuh gampang lapar gitu. Boleh nggak? Boleh, silakan. Tapi tolong dong ikuti saran penyajian dari Indomie ya. Kalau bisa, kalau memang nggak ada sayur, tambahin telur. Tambahin telur, itu paling gampang. Karena ya kita nggak bisa pungkiri anak-anak muda kita behaviornya seperti itu ketika makan Indomie harus pakai nasi. Apalagi sekarang ada Indomie rendang campur ketoprak. Udah familiar banget ya Indomie goreng campur ketoprak. Jadi nggak apa-apa konsumsi yang namanya Indomie campur nasi, tapi tolong kali lagi aku minta tolong bahwa tambahin yang namanya telur. Itu paling gampang itu. Aku sama sekali nggak melarang hal-hal semacam itu, tapi kalau bisa lakukan hal-hal kecil, mulai dieliminasi, jangan dong terus-terusan makan Indomie sama nasi setiap hari jadi alternatif juga nggak diperbolehkan juga. Anak-anak kos ketika lagi ngerjain skripsi sampai nggak mau beli apa namanya nasi di warung, ya udah beli hal-hal yang semacam gampang kayak gitu, tapi jangan jadi alternatif utama. Sekali lagi, aku memperbolehkan tapi bukan sebagai alternatif utama. Boleh seminggu sekali 2 kali, jangan setiap hari. Oke, thank you Kak Erwin. Nah, ini ada beberapa pertanyaan follow up, tapi lebih ke gaya hidup dan keterkaitan dengan kesehatan mungkin ya. Nah, Oh, jadi Kak Tika ini tipe yang lebih nyaman bangun subuh untuk belajar, tapi katanya dengar-dengar sebenarnya gaya hidup kayak gitu kayaknya nggak sehat juga ya, karena mungkin waktu tidur yang biasanya dari jam 8 sampai jam 5 pagi, ternyata Kak Tika nih lebih nyaman kalau bangunnya subuh-subuh jam 3 jam 4 untuk belajar, dan habis itu nggak tidur lagi berarti ya. Nah, itu aman aja kah atau sebenarnya sesuatu yang perlu dihindari nih Kak Erwin? oke, ini tuh jawaban yang aku sendiri mengalami bahwa aku sama seperti Kak Ika. Dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, aku mencoba bangun habit, bangun subuh, habis itu baca buku atau baca artikel. Karena kenapa? Aku selalu bangun subuh dan habis itu belajar. Karena belum terdistraksi sama sekali sama hal-hal nanti ketika udah berangkat kerja, kemudian udah di sekolahan, di kampus atau apa, itu udah terdistraksi. Makanya hal paling gampang aku bangun subuh, kadang baca buku, kemudian baca artikel, habis itu apa namanya jalan kaki 30 menit ya keliling komplek. Itu bukan sesuatu yang buruk. Yang penting itu tidur. Kita juga dijaga, jangan sampai tidurnya jam 1 malam terus jam 4 pagi bangun
terus pagi-paginya ujian. Nah, justru itu yang bikin nggak bagus. Tapi ketika tidurnya jam 10, jam 11 udah mencukupi, udah cukup lah. Karena kan kita tidur untuk mengistirahatkan tubuh-tubuh kita. Ya, ketika tubuh kita udah relax, bangun, relax, kemudian belajar ya nggak apa-apa. Jangan sampai tadi habitnya adalah tidur jam satu malam, bangun jam 4 pagi belajar, terus nggak sarapan, habis itu jam 8 ujian. Kalau itu gitu-gitu terus, ya udah, itu justru yang nggak baik. Kalau memang ada pendapat yang memang kurang kurang uh, selaras dengan apa yang saya ucapkan, nggak apa-apa, karena memang dia berdasarkan analisa, tapi aku berdasarkan aku sendiri pun sama, dan aku lakuin udah hampir 1 tahun terakhir, oke-oke aja. Yang penting jangan sampai jam 1 malam baru tidur jam 4 pagi, terus bangun belajar, justru itu sakit banget nggak sih kepalanya, baru baru tidur 3 jam, habis itu belajar. Itu aja sih mungkin. Nggak apa-apa, silakan. Justru bagus karena belum ke distraksi ya. Selagi belajar habis subuh belum ke distraksi sama hal-hal yang di luar ketika kita udah di kantor, udah di kampus. Oke, thank you Kak Erwin. Jadi kuncinya tetap harus balance ya, mau bangun subuhnya jam 3, jam 4, selama waktu tidurnya sesuai anjuran mungkin 6 sampai 8 jam sehari. Konsekuensinya harus tidur lebih cepat berarti ya. Maka nggak masalah selama masih bisa apa ya, keep up lah badannya dan mengenali sinyal-sinyal dari badan nih, kira-kira masih kuat Iya, nggak dengan rutinitas seperti itu. betul. Oke, nah ini kita pindah dulu ke Kak Miftahul. Ada pertanyaan, bagaimana kita bisa tahu berapa kebutuhan konsumsi makanan kita sehari-hari? Kayaknya ini menyinggung kalau baca label kan suka ada ininya ya. Oh iya, ini kandungan gizinya sekian persen dari kebutuhan 2000 kilokalori. Nah, padahal kan tiap orang beda-beda gitu ya kebutuhannya. Itu kira-kira kita ngitungnya supaya sesuai gitu, Kak. Ada nggak tips atau caranya? Oke, karena paling gampang kan aku bukan ahli gizi, tapi aku mencoba untuk uh, apa namanya sesuai dengan dulu belajar juga hal-hal yang sama. Biasanya begini, ketika kita kebutuhan karbohidrat dalam sehari tidak terpenuhi, misal kebutuhan karbohidrat, misal gula, karena fokus banget kan anak-anak muda sekarang menemui makanan-makanan yang tinggi gula. Di pagi hari kita udah konsumsi yang namanya teh manis. Kita hitung aja dalam 1 hari kita itu kira-kira akan konsumsi makanan yang mengandung gula itu berapa gram. Misal pagi-pagi teh manis, siang-siang kopi, kopinya nggak light sugar, sugarnya normal, sore-sorenya minum kopi lagi atau minum boba. Itu masih minuman aja kita udah over. Itu masih minuman. Nah, kita harus mengeliminasi kira-kira kalau siang aku mau ngopi, berarti pagi-pagi aku harus air mineral aja, sore-sorenya air mineral. Itu masih minuman. Kemudian makanan. Makanan karbohidrat. Oh, aku pagi-pagi roti. Roti itu ada gulanya ya. Sekali lagi roti manis ada gulanya. Tadi aku singgung gula gurih. Pagi-pagi roti, siangnya nasi, sorenya nasi padang. Itu dalam hal makanan. Udah over juga. Jadi harus ada yang dieliminasi satu. Oh, pagi-pagi aku telur rebus. Siang-siang aku nasi padang, sorenya telur rebus lagi. Nah, itu no problem. Ini aku mencoba sharing berdasarkan apa yang aku lakuin kadang setiap hari. Aku eliminasinya seperti itu. Kemudian snack-snack ringan. Pagi-pagi aku buah. Biasanya beli di minimarket supermarket sudah ada buah yang potong-potongan. Siang-siangnya aku jangan konsumsi makanan-makanan ultra processed yang tinggi gula, meskipun dia nggak bikin kenyang. Justru makanan ultra processed itu bikin kita tambah lapar, bikin kita craving, kita bikin hyper palatable, bikin apa namanya kita ketagihan dan ingin makan terus menerus. Siangnya makanan ultra processed food, sorenya jajan cilor atau jajan seblak. Itu udah over. Harus ada yang dieliminasi satu. Jadi kebutuhan tubuh kita, ya kita sendiri yang bisa mengontrol mana yang akan dieliminasi dari makanan, minuman maupun snack. Ketiga aja kita lakuin itu setiap hari. Keputusan-keputusan kecil yang harus kita ambil setiap hari untuk mengurangi makanan-makanan seperti itu. Itu tubuh kita akan memberikan sinyal yang baik. Memberikan sinyal, oh 1 minggu kita sudah melakukan hal kayak gitu. Oh baik-baik saja. Biasanya aku melakukan
aku tidak melakukan hal itu kok gampang capek, gampang lemes. Nah, apakah gula darah aku naik ya? Itu gampang banget. Pasti akan mengalami sendiri. Aku tidak bisa mengecek seberapa sehat tubuh kalian semua, tapi coba dicek sinyal-sinyal seperti apa yang ada di dalam tubuh. Karena ketika tadi tubuh kita bahan bakar yang jelek, pasti akan protes. Protesnya apa? Badannya jadi nggak enak. Maka dari ketiga topik ya benar-benar makanan, minuman, kemudian snack, kita harus bisa mengontrolnya dengan cara simpelnya seperti itu. Sekali lagi simpelnya anak-anak juga kontrolnya seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa saya jawab dan itu disampaikan hari ini juga. Oke, thank you Kak Erwin. Nah, ini sebenarnya nyambung dengan aplikasi Si Paling Megang yang bisa bantu untuk nge-track makanan di pagi hari apa, komponennya apa aja. Jadi ketahuan mana nih yang kandungan gulanya udah ternyata separuh sendiri buat sehari. Oh, berarti makan siangnya harus dijaga, nggak boleh misalnya apa pakai gudeg yang medok banget tuh. Nah, itu dihindari. Atau malamnya biasa jajan boba, ya udah bobanya buat besok lagi aja. Jadi teman-teman bisa banget menggunakan aplikasi Si Paling Megang untuk ngebantu identifikasi konsumsi sehari-hari nih untuk asupan gula, garam, mungkin minyak juga biar ketahuan dan ke track. Apalagi yang punya target-target untuk ngurangin ya konsumsi-konsumsi zat-zat aditif seperti itu. Nah, ini kita udah di penghujung sesi Q&A, Kak Erwin. Jadi makasih banget untuk tanggapan-tanggapannya, juga teman-teman yang tadi udah menyampaikan pertanyaan. Nah, sebenarnya abis ini Kak Erwin udah boleh nih meninggalkan sesi, tapi aku mau undang dulu teman-teman mungkin boleh on cam, kita foto bareng dulu ya, bareng sama Kak Erwin. Oke.